Pertama ya cuma buat sandan doang, lucu-lucuan. Kira ini apa? Maksudnya ini apa sih? Terus sampai kayak gini setelah 3 hari, oh jadi serius kayak gini, saya juga kaget, nggak nyangka sama sekali. Tapi emang waktu itu pakai anting. Iya. Ada anting yang sama menyerupai dengan foto yang dikasih penyidik itu. Oh, kapan itu? Yang katanya ada anting di telinga yang ada lubangnya agak besar, terus rambutnya ikat, sama berarti kayak mas. Enggak apa sih? Enggak Anting, apa lubang yang ada itu? Iya. Mas pakai anting juga. Saya juga pakai antingnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Misjo Hafizah. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi buat teman-teman semua seputar kasus pembunuhan Vina Cirebon, yang mana pada hari ini kemarin ya, Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra alias Apung RP terlihat ya, atau muncul di permukaan publik, yang mana si Egy Rian Prayoga ini yang diduga-duga katanya ini pelaku utamanya, tapi setelah ditanya oleh wartawan ini bukan pelaku katanya ya. Ini benar apa tidak, netizen bisa menilainya sendiri, dan ini mendapatkan tanggapan dari Bunda Widya ya. Jadi Bunda Widya itu mengatakan, oh hebat kali kau anak mantan Wakil Bupati Cirebon. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa keseruannya, langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Orang tua kami, Henda Iskandar, semoga panjang umur, dimudahkan rezekinya, dan disehatkan. Hebat betul backingan anak bupati ini ya, mantan bupati ya, Henda Iskandar, apa siapa itu yang bupati Cirebon. Nah, masih kurang gimana lagi nih Bapak Kapolri? Di sini kan disebutkan nih ya, Peggy Setiawan, dan ini yang herannya ya, mantan anak bupati itu tiba-tiba menghapus yang namanya kakak, nama anaknya dari 5 menjadi 4 ya kan. Nah, kira-kira kalau udah polisi se-Indonesia salah tangkap semua, gimana kalau suruh Hercules itu ya, kepala preman yang ada di Tanah Abang, coba kali aja ini pakai miliar baru bisa tertangkap. Iya enggak? Hotman Paris aja nggak bisa nangkap, Kapolri aja anak buahnya nggak bisa nangkap, salah tangkap. Yang ditangkap tersangkanya mantan anak bupati ya, anak mantan bupati yang ditangkap kuli bangunan. Kenapa yang selalu kuli bangunan yang dikorbankan Pak Jokowi? Masa dari pemerintahan Bapak Jokowi 2016 lalu kasus ini nggak kelar-kelar? Orang yang ditangkap-tangkapin orang lemah, sementara itu jelas itu ya di Instagramnya itu belum sempat menghapus. Sekarang ini udah dihapus, tapi keburu udah di download semua sama netizen. Jadi sebenarnya kasus ini untuk mengalihkan isu apa sih gitu ya, teka-teki apa di Indonesia, permainan apa, dagelan apa gitu loh ya. Ini untuk khusus pemerintahan kita. Kalau usul saya nih, kalau memang Kapolri beserta kepolisian daerah Cirebon, Jawa Barat dan sekitar itu nggak mampu nangkapnya, kok kuli bangunan yang jadi sasaran dari zaman kejaksaan, kuli bangunan terus yang jadi sasaran. Coba kalau usul saya kira-kira suruh Hercules nangkapnya, atau John Kay, kira-kira John Kay atau Hercules gitu ya, bisa enggak kira nangkap pakai miliar kali ya baru terungkap gitu ya, enggak ya kan? Coba hal-hal yang begini yang katanya orang-orang ya, yang katanya senior ya, yang namanya pengacara, lawyer, avokat itu kok nggak bisa atasi gitu. Udah jelas-jelas ini ngelacak, ini begini, klarifikasi itu ini ya. Iya ya, melibatkan Intel. Coba kalau Intel, kita bukan meremehkan ya, kalau memang Intel rakyat Indonesia nggak bisa nangkapnya ini anak mantan bupati Cirebon, kemudian
polisi-polisi kita nggak mampu nangkapnya. Coba saran saya suruh Hercules atau John Kay aja deh, kali aja bisa ya, lebih hebatan kayaknya Hercules sama John Kay deh daripada mereka ini. Kok kalau yang kepolisian para aparat kita nangkapnya kuli bangunan, tukang bakso, tukang somai yang diacak-acak. Kenapa enggak mereka ini? Ada yang bilang di Malaysia, kerja di Taiwan, ala pret ya. Mereka itu di situ aja disembunyikan orang tuanya kok. Ya, kok pakai ke jauh-jauh ke sana kemari. Coba kalau saran saya, kalau memang nyali-nyali backingan yang namanya mantan bupati ini, pakai money ya, pakai money. Giliran buat kampanye aja gede-gede ngeluarin uang, ya kan? Serangan itu serangan ini dikeluarkan semua. Giliran buat memenangkan yang namanya Prabowo, ya kan? Coba ya, bisa enggak ini orang-orang yang mendukung yang namanya Prabowo ini, bisa nggak kira-kira nangkap itu yang namanya pelakunya? Ya, kasus Vina ini ya, anak mantan bupati. Ya masa segeger se-Indonesia bro nggak ada yang tertangkap? Ya tangkap kuli bangunan. Besok kalau perempuan bisa-bisa Lindanya itu nanti tukang sayur yang ditangkap. Ya bisa-bisa itu tukang laundry yang ditangkap. Ya enggak, asal jangan terus-menerus aja salah-salah tangkap aja. Ketangkap emaknya Jokowi ntar ya, baru tahu rasa kalian kalau ketangkap mertuanya yang namanya Jokowi. Piye ya, ketangkap mertua Kaisang itu ya berbahaya bro. Ya, nah saran saya ya buat itu petugas-petugas rakyat Indonesia, keamanan, aparatur negara ini ya, jangan hanya menerima uang yang sogokan-sogokan aja bro ya, getol. Nah coba kalau memang manusiawi ya, betul-betul ya, jangan kuli bangunan jadi tumbal kalian bro ya, kuli bangunan terus. Ntar siapa lagi tukang cuci sebagai Lindanya, ada pula yang suruh nangkap hantunya. Allah, kocak betul kalian itu, hukum kalian ini ya Allah ya, sampai ke mancanegara bro ya. Apa nggak malu hukum dibawa ke pemimpinan Bapak Jokowi kok begini dari 2016 lalu, acak adol. Coba setelah dibilang bikin film begitu, saya nggak kebayang kalau kasus 98 dibikinin film begitu juga. Keluar enggak itu pengacara kondang ya, pengacara senior, halo. Ya, pengacara senior bisa jadi itu ya tertangkap. Kalau yang namanya kasus 9798 itu ini, orang kasus Vina aja segeger ini Indonesia, semua ya aparatur negara bertindak. Ada pula nih yang lebih lucu lagi, saksinya 100 meter mata elangnya itu malam hari melihat ya sebagai saksinya, tapi si Aep apa siapa itu namanya bro, tapi Anda netizen CCTV ini udah nggak bisa berbohong lagi. Stiker yang ada di mobil Anda itu masih gambar mantan bupati. Ya, itu yang lebih ininya. Tapi kok kayaknya Bapak Jokowi pakai headset apa gimana ya? Gendang telinganya kok nggak denger gitu? Ya, orang-orang yang udah ya iniin setit-setit yang beginian, ya kan? Jelas-jelas ada suaranya nih. Nggak ada yang bisa tangkap. Yang ditangkap yang dicecer tukang bakso, tukang kuli bangunan. Halo Fred. Salam waras saja Bapak Jokowi ya. Hukum hancur lebur, kacau balau bro ya. Indonesia sejak dipimpin Bapak Jokowi ya, yang ditumbalkan kuli bangunan ya dah. 2019 lalu juga iya, itu kejaksaan, gedung kejaksaan terbakar juga kan, dibakar atau sengaja, kelalaian kuli bangunan. Aduh kasihan banget tuh kuli bangunan. Coba sekali-kali kuli bangunan jadi tukang panggul kek ya, tukang manggul apa. Manggul suara kertas pemilu biar kalian aman gitu aja. Karena Anda tidak mendukung pemerintahan ini, maka Anda lah sebagai tumbalnya. Salam waras, salam NKRI. Mulai kapan viral itu mas, dan apa yang dirasakan? Viral sekitar 2 minggu yang lalu mungkin. Ya saya pertama ya cuma buat sandan doang, lucu-lucuan. Kira ini apa, maksudnya ini apa sih? Terus sampai kayak gini
setelah 3 hari aku jadi serius kayak gini, saya juga kaget, nggak nyangka sama sekali. Tapi emang waktu itu pakai anting. Iya, Ada anting yang Ada anting. sama menyerupai dengan foto yang dikasih penyidik itu. so, kenapa itu? Yang katanya ada anting di telinga yang ada lubangnya agak besar, terus kamu terikat sama berarti saya mas. Nggak, apa sih? Nggak, Anting apa lubang yang Iya. gede itu. iya saya. Mas pakai anting juga. Saya juga pakai antingnya. Anting masih mas banyaknya beredar foto. Sangat terganggu dan juga banyak ancaman-ancaman juga sama saya pribadi, sama apa di keluarga saya, dari netizen gitu banyak. Sama netizen. Apa mas bentuk Bentuknya apa bentuknya? sampai mau dibunuh, sampai adik saya juga ada ancaman pemerkosaan, dibunuh juga. Di kolom komentar di WhatsApp pribadi saya juga ada. Kan banyak mas foto-foto yang tersebar. Iya. Ada dari pihak kepolisian mungkin barangkali beredar, akibat beredar polisi datang nanya-nanya kan? Datang setelah 3 hari viral itu dari pihak Polda ke rumah, datang bertanya kenal tidak sama korban, sama pelaku kenal tidak. Ya saya jawab dengan jujur-jujurnya, saya tidak mengenali mereka semua. Berapa kali didatangi? 2 kali setelah dari Polda, selang 3 hari atau 4 hari dari Polres Cirebon Kota datang. Seputar apa yang ditanya? Ya sama seperti itu, kenal tidak sama korban atau si pelaku. Saya Berarti lebih ke identitas ya? lebih ke identitas. Ini waktu kejadian 2016 mesti ada di Cirebon, Ada di Cirebon. di kerja. Pas itu saya ingat, saya nggak tahu sih kerja atau enggak, pokoknya ada di Cirebon. Waktu itu emang Mas nggak keluar kota, Enggak, emang ada di Cirebon ya. asli Cirebon. Ada di Cirebon, dan juga enggak suka keluar kota juga sih. Keluar kota paling cuma 1 bulan bekerja terus balik lagi, Kerja sebagai abang, buru bangunan. bangunan juga. Iya. Mas, saat kalau kejadian itu posisi Mas di mana? Seingat saya itu lagi nongkrong di rumah teman saya. Seingat saya daerah desa saya, desa Kepompongan, RW 1 RW 3. Oh, ngomongan juga. Iya. Mas, dasar polisi mendatangi Mas sendiri apa waktu itu Mas? Dasarnya dari medsos atau dari Ya mungkin karena viral di medsos, jadi ya polisi untuk memastikan mungkin datang saya dan menanyakan identitas. Foto yang pakai motor ninja itu punya Mas Hegi Oh kalau motor sendiri mah itu punya teman, cuma sekedar foto doang. sama jaket XTC Jaket activity itu punya teman, foto juga di rumah dia doang, udah nggak ada lagi foto ngumpul sama anak-anak. Siap, tidak masuk dalam geng motor tidak ya. sama sekali, Mas nggak ikut ini? sama sekali nggak. Tapi dikonfirmasi lagi bahwa foto yang beredar itu dan ditempel dengan wajah Peggy itu adalah emas yang viral itu. Foto yang tadi dipegang itu. Iya. Salah satu ciri-cirinya itu ada kuping ya, kuping yang bolong ya. Anting. Bisa dilihatin sebelah mana yang itu? Lagi. Ya, sekarang udah dicopot ya Mas. Iya, udah 2 tahun dilepas. Lagi. Mungkin terakhir, setelah ini, setelah viral dan merasa terganggu, apa harapannya Mbak? Harapannya supaya ya agar netizen lebih bijak lagi dalam bersosial media, supaya tidak ada korban-korban fitnahan seperti saya. Punya Mas Hegi Oh kalau motor sendiri mah itu punya teman, cuma sekedar foto doang. Temen apa temen? Yakin itu motornya teman. Tapi yang saya lihat di Facebooknya Apung RP atau Egy Rian Prayoga ya, yang mungkin sudah nggak bisa dibuka lagi ya, karena mungkin lupa password atau nomor yang didaftarinnya udah angus gitu kan, sehingga nggak bisa dibuka lagi dan nggak bisa ngapus foto gitu kan. Sudah menjadi jejak digital yang sangat kuat ya. Di situ banyak banget loh foto-foto Mas Egy dengan motor itu ya. Secara logika ya, kalau punya temen itu motornya ya paling juga kita cuma nebeng di foto sekali atau 2 kali, tapi ini banyak banget loh ya. Secara psikologis ya, malu dong kita terus-terusan di foto pakai motor orang gitu kan, itu sih logikanya gitu ya. Nah terus ini nih,
Mas Egi ini ya, Mas Egi Ripra ya, atau Rian Prayoga ini yang pertama kali viral loh foto-fotonya ya, pertama kali nih. Tapi kenapa tiba-tiba yang ditangkapnya itu Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan dari Bandung? Kan aneh gitu kan, logikanya yang pertama viral dulu lah yang diperiksa gitu ya. Ini kan sangat-sangat membagongkan gitu loh. Tiba-tiba yang seorang kuli bangunan dengan motor smash agak nyambung ya, gak nyambung sama sekali. Dan dengan klarifikasi yang sekarang siapa ini Egi Ripra ini yang baru klarifikasi ya, padahal dia viralnya paling awal, tapi kenapa baru klarifikasi sekarang ya. Terus saya lihat juga kelihatannya tegang banget loh Mas Egi Ripra ini loh. Kenapa santai aja, padahal itu kelihatan banget dari mimik mukanya tegang banget gitu ya. Nah, dengan adanya klarifikasi Egi RP ini, kok saya jadi semakin yakin ya bahwa Peggy Setiawan yang kuli bangunan itu memang tidak bersalah, benar-benar 1000% gak bersalah ya. Saya semakin yakin. Dan yang Peggy Setiawan yang orang Cianjur itu, anaknya Pak Cecep, juga tidak bersalah ya. Tapi waktu kejadian 2016 masih ada di Cirebon. Ada di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita apa di sini? Yang model begini harusnya pihak kepolisian segera melakukan proses ya penyelidikan, penangkapan bila perlu, karena sejatinya klarifikasi terhadap sebuah kasus itu tidak boleh kemudian menjadi sebuah proses yang mengakibatkan kekisruhan baik di dunia maya ataupun di dunia nyata. Ini masalah hukum kawan ya, bagi pihak-pihak yang ingin eksis, ingin numpang tenar atau ingin menunggangi kasus ini, perlu diingat ya, kalianlah yang membuat proses penegakan hukum ini menjadi kacau sedemikian rupa karena model-model seperti ini. Kalau kalian membuka pelakunya, ngapain kalian ikut-ikutan mengklarifikasi? Kalau memang kalian dituduh oleh orang lain, kalian datangi kantor polisi, itu yang terbaik. Dengan kalian begini makin nambah kisru lagi. Ayolah ya kan, hormati penegakan hukum ya kan. Dan juga bila mana para pihak di belakangnya memang ada orang oknum-oknum atau pelaku-pelaku otak pelaku yang kemudian menggerakkan orang-orang ya seperti ini, tangkap Pak Polisi ya. Kami udah bosan dengan yang begini. Masa kasus yang remeh-temeh kemudian muncul yang begini-gini ya kan. Ada yang ngaku kesurupan, ada yang ngaku ya melihat, lalu kemudian ngakunya jangan di medsos, di kantor polisi gitu loh ya. Sudahlah, stop drama-drama model seperti ini, nggak bagus ya kan. Dan saya mendukung ya Polda Jabar, Mabes Polri agar tegas terhadap yang seperti ini. Jangan lagi kemudian yang model begini muncul sehingga membuat semua kasus menjadi tidak transparan. Sekian, terima kasih. Tegaknya hukum karena ketegasan dari aparatnya, dan aparat juga jangan main-main terhadap ini. Ayo kita dukung semuanya agar transparan. Terima kasih. Cerita Abah KP3. Jadi itu ya teman-teman, pengakuan dari si Egi Rian Prayoga alias Egi Ripra alias Apung RP ya, yang sudah muncul di permukaan setelah ditanya sama wartawan itu terlihat agak grogi ya, kelihatannya agak grogi, dan menyatakan ya dia waktu kejadian ada di Cirebon, dia sebagai kuli bangunan, dan mendapatkan tanggapan dari para netizen termasuk Bunda Widya ya, yang menanggapi tentang pelaku pembunuhan di Cirebon ini ya. Jadi mendapatkan tanggapan, oh hebat kali, mohon segera ditangkap oleh kepolisian gitu ya, kalau menurut si Bunda Widya, dan mendapatkan kritikan atau komentar dari para netizen ya. Jadi netizen ini berkomentar tentang adanya yang dibilang motornya dapat pinjam lah, yang terus waktu kejadian ada di Cirebon ini, mendapatkan tanggapan dari para netizen Indonesia. Oke, terima kasih, sampai di sini saya dulu video kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.